Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Bagi pemirsa mungkin yang saat ini belum bisa menyaksikan acara Manage Your Mind dari televisi karena mungkin sedang ada di luar, jangan khawatir, Anda tetap bisa menyaksikan acara ini dari streaming kami di damaweb.tv, tentunya bisa lewat handphone Anda. Baik, kita akan lanjutkan kembali dengan Pak Tomo. Pak Tomo, saat ini kita tahu bahwa kemajuan teknologi ini sangat besar dan sangat pesat sekali saat ini. Nah, menurut Pak Tomo, bagaimana dengan kemajuan teknologi ini? Apakah memang membawa dampak besar bagi menurunnya moral dan juga budi pekerti anak-anak saat ini? Ya, kalau kita lihat memang begini ya, teknologi itu kan memang juga berdampak positif ya untuk kemajuan teknologi, kemajuan berpikiran kita, kemajuan negara kita. Itu memang kita tidak bisa pungkiri. Itu berawal dari kecanggihan teknologi yang ada sekarang ya. Tetapi perlu diingat juga teknologi itu yang sekarang sudah mulai maju itu juga berdampak negatif terhadap kita sebetulnya. Nah, sekarang itu kan banyak orang-orang yang sekarang karena teknologi kemudian dia bisa bangkit, bisa maju, bisa prestasi gitu. Tetapi juga tidak kecil, tidak sedikit yang karena kemajuan teknologi banyak anak-anak kita yang terpengaruh, yang akhirnya juga banyak yang rusak begitu. Betul. Nah, maka sekarang dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Gitu. Jadi imtek itu, jadi iman dan teknologi itu. Jadi ilmu pengetahuan ini memang sangat perlu ya. Kita perlu untuk terus meraih, terus menggapai satu cita-cita melalui ilmu pengetahuan, melalui teknologi. Tetapi harus ingat, semua itu harus didasari dengan keimanan kita. Didasari dengan keseradaban bakti kita. Karena ilmu pengetahuan yang pinter, yang canggih diikuti dengan teknologi yang sangat luar biasa ini tidak didasari dengan kekuatan serada bakti kita, kekuatan iman kita akan hancur, akan rusak gitu. Nah, sebaliknya kalau ini dikuatkan oleh kesadaran batin kita, oleh kekuatan serada bakti kita, ini akan menuju hal-hal yang sangat positif ini. Maka kembali lagi kepada ini, batin kita, kepada kekuatan kita, kepada kesadaran di dalam diri kita masing-masing. Jadi intinya adalah teknologi ini memang sangat diperlukan pada menghadapi zaman-zaman yang global sekarang ini. Tetapi di sisi lain, ilmu pengetahuan serada bakti dalam batin kita ini juga perlu dikuatkan. Itu. Oke. Mungkin tujuannya agar bisa seimbang ya Pak. Bisa seimbang. Seimbang, bisa memilah ini mana yang benar, mana yang tidak, itu seperti kan. itu. Iya, betul. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak dengan pendidikan anak zaman sekarang? Biasa menyebutnya anak zaman now. Nah, karena dibandingkan dengan anak-anak pada masa dahulu, sebelum ada teknologi ini, kira-kira lebih enak yang mana sih Pak? Seperti itu. Ya, kalau sekarang itu ya sebetulnya kalau dilihat dari kecanggihan teknologi sekarang ini ya, sebetulnya sekarang ini lebih enak. Ya. Mau kepingin apa saja ditanyakan di situ kan ketemu ya. Mau mencari apa di sana sudah disediakan gitu. Beda kalau zaman dulu. Zaman teknologi belum maju, kita kalau mau belajar, mau sinau, waduh sulit sekali. Sekarang lebih dienakkan. Tapi kemudian kadang-kadang saking enaknya sekarang, kemudian dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak baik itu oleh anak-anak kita. Jadi makanya sekarang itu ya kalau kita mau memberikan pandangan kepada orang tua ya jangan selalu dilepas anak-anak kita. Jadi berikan ya, kemudahan yang dia perlukan.
berikan fasilitas terhadap mereka, tetapi jangan lupa terus tetap dalam pengawasan, begitu. Jadi kalau satu misal anak-anak kita mau belajar di kamar sendiri, kemudian dengan kondisi yang sudah lengkap, ini sebetulnya juga membahayakan untuk anak-anak kita, gitu loh. Sementara orang tua tidak pernah mau tahu. Ini menurut saya kurang benar. Jadi harus ditempatkan di posisi yang terbuka gitu. Jadi satu ketika kita mau lewat riwa-riwi sambil melihat apa yang sedang dikerjakan oleh anak-anak kita, itu. Jadi ini upaya-upaya kita supaya apa, di sisi lain anak-anak kita bisa mengikuti apa kecanggihan teknologi, tapi di sisi lain kita juga bisa mengontrol sampai sejauh mana ini kekuatan serada baktinya untuk anak-anak kita. Oke. Berarti memang pengawasan dari orang tua ini juga diperlukan, Pak, ya. Sangat diperlukan sekali ketika anak-anak ini sudah mulai lama ini memegang gadget seperti itu, gadget seperti itu, memegang handphone, tapi ternyata juga butuh diperlukan pengawasan yang ekstra juga dari para orang tua agar orang tua juga tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh anak-anak. Oke, baik, Pak Tomo, kita lanjutkan lagi mengenai ini, Pak Tomo. Sebenarnya menurut Pak Tomo, apa sih yang menyebabkan gagalnya dari pendidikan moral budi pekerti ini ditanamkan kepada anak-anak? Apa sebenarnya sumber masalahnya? Kadang ini anak-anak ada yang dari kecil, ya mohon maaf, sudah berlaku tidak sopan terhadap orang tua. Kadang ada anak juga yang dari kecil juga sudah mulai melakukan hal-hal yang bukan seharusnya dilakukan di usianya, seperti itu. Ini menurut Pak Tomo apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Iya, di Hindu itu kalau berbicara masalah itu kembali ke awal, Mbak. Oke. Iya, kembali ke awal. Jadi kembali lagi ke masalah suami istri. Ya. Suami istri pada saat sudah resmi menjadi suami istri, sudah melakukan upacara pewiwahan pernikahan gitu ya. Kemudian suami istri kan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal sepatutnya sebagai suami istri. Ya. Istilahnya boleh melakukan senggama gitu. Nah, di dalam konsep Hindu untuk melakukan hal-hal yang patut dilakukan oleh suami istri itu, di Hindu itu ada aturan-aturan. Ada larangan-larangan. Jadi ada hari baik, ada hari larangan yang jangan melakukan senggama, begitu. Antara lain seperti hari Parwani, jadi hari-hari suci itu tidak boleh untuk melakukan senggama. Artinya apa? Manakala melakukan senggama, kemudian Sang Hyang Widi untuk memberikan percikan sinar sucinya terhadap si hasil senggama itu kan akhirnya berbuah menjadi janin. Nah, janin yang diberikan oleh dari sinar suci Sang Hyang Widi ini pada saat ya hari-hari suci ini akan diisi oleh sifat-sifatnya rajas itu, oleh sifat-sifatnya para butakala ya. Pada hari-hari tertentu itu, makanya dilarang untuk melakukan. Nah, ini kemudian kalau kembali lagi ke orang tua dulu ada bibit itu, jadi ada bobot, bibit, bebet itu. Jadi di sini ada benih-benih yang sudah tidak bisa untuk dihindari kepada janin itu, dan akhirnya tumbuh menjadi besar menjadi anak. Ini. Nah, akhirnya menjadi anak pun juga sulit untuk diarahkan gitu. Jadi anak pun juga tidak menjadi anak yang suputra. Anak yang suputra itu anak yang bisa mendem jero mikul dhuwur karo darmaning orang tua. Jadi tidak bisa menerima pitutur-pitutur yang baik, tidak bisa diarahkan sesuai dengan suputra kehendak orang tua. Nah, ini yang ada kaitannya.
Cek cilik wis wangel kandhan-kandhanane. Nah. Cek cilik wis tutur-tuturane wis Nah, wangel. betul. Sudah melanggar etika dan lain sebagainya. Ini berawal dari sana. Oke. Jadi dari orang tuanya yang dulu tidak bisa mengendalikan pada saat melakukan hal-hal apa yang mestinya harus dihindari. Oke Pak Tomo. Contoh pendidikan budi pekerti apa sih Pak yang sederhana saja yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya? Nanti kita jawab setelah break ya Pak. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini namun setelah jeda iklan berikut.